Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ima Sulyani SKM MAP. Jabatan saya adalah analis sumber daya manusia aparatur ahli muda di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum Pak. Pak. Iya. Bu. Bapak izin untuk kebutuhan pegawai, Pak, berdasarkan atas surat yang disposisi tanggal 21 dari Sekretariat Daerah, yaitu dari Pemotda, bahwa ditawarkan untuk melakukan perhitungan kebutuhan pegawai untuk analis kerjasama. Nah, untuk kebutuhan pegawai analis kerjasama sesuai dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2024 tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis jabatan fungsional analis kerjasama. Untuk kegiatan-kegiatannya sudah ada guidance di sana. Kemudian kami semua PIC kepegawaian sudah melakukan rapat dan berkoordinasi untuk mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan dinas sosial. Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan dinas sosial yang terkait dengan kebutuhan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pekerjaan analis kerjasama itu dari 67 poin kegiatan yang ada di peraturan sekretaris daerah negara itu, maka ada 46 yang teridentifikasi yang pernah kita lakukan dan rutin kita lakukan begitu. Nah, dari 46 kegiatan itu maka kami mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan di dinas sosial untuk melakukan kerjasama baik internal maupun dengan eksternal begitu. Nah, dari hasil perhitungan yang kami lakukan kemarin, ada kebutuhan secara garis besar itu kita di tiga pegawai. Nah, dari 46 kegiatan itu ada yang memang rutin dilakukan itu oleh jenjang madya, ada juga yang rutin dilakukan dan oleh jenjang pertama begitu. Sehingga untuk kegiatan penghitungan beban kerja yang kami lakukan kemarin berdasarkan peraturan dari Sekretariat Negara itu, kami menghitung sementara kami menyepakati gitu Pak, untuk analis kerjasama ini kita akan mengusulkan muda 1 orang, pertama 2 orang gitu. Nah, berdasarkan dari butir-butir kegiatan yang kami ikutin atau kami pedomani seperti itu Pak. Jadi mohon arahan mungkin apakah dari kegiatan-kegiatan kami ini yang ada di setiap bidang dan unit untuk formasi jabatan analis kerjasama, sementara kami mengajukannya itu 1 muda 2 pertama. Mohon arahan dari Bapak apakah memang ini sudah sesuai ataupun kurang, ataupun termasuk nanti penempatannya itu formasi tersebut apakah usulkan di sekretariat atau di bidang begitu. Itu mungkin Pak sementara kegiatan-kegiatan yang kami kemarin lakukan untuk penyusunan kebutuhan pegawai terutama untuk jabatan fungsional analis kerjasama di lingkungan dinas sosial. Ya, nuhun ya ketua tim kepegawaian Ibu Imas ini, kalau memang itu ada ditawarkan untuk formasi analis kerjasama, memang kita
sosial ini butuh ya. Mhm. Apalagi tadi sudah 46 kegiatan kaitan dengan kerjasama. Memang kita terutama untuk lembaga-lembaga ya, lembaga dari luar ya, itu untuk butuh kerjasama, terutama untuk masalah-masalah sosial. Nah, sehingga kita butuh, kalau memang ini kesempatan, saya kira kesempatan ini diajukan saja formasi di kita memang membutuhkan, apalagi kita banyak kerjasama tadi ya. Kalaupun ini ada tawaran dari sesuai dengan surat permintaan dari memang yang menaungi jabatan kerjasama itu yaitu dari Biro Pemodda ya, Setda Provinsi. Saya kira kalau sudah dilihat dari kebutuhan, apalagi itu sudah dianalisis ya oleh Ibu Imas, nanti mungkin ada 46 kegiatan diajukan saja Bu. Jadi Siap. ini kan formasi dulu, kita minta formasi siap, ya, Pak. formasi bahwa kita butuh secara formasi di kita memerlukan analis kerjasama dan kita harusnya melalui kegiatan untuk baik antar OPD, antar Pemda ya, antar pemerintah daerah dan juga antar lembaga di luar ya, swasta atau LKS terutama. Ya saya kira ini perlu. Kalau tadi sudah ada formasi, kita ajukan formasi, ada 3 tadinya. Iya Pak. 3 formasi untuk Jakung Muda, dan pertama ya kesempatan formasinya dulu. Mengenai orangnya sudah siap, nanti orangnya ya ditawarkan ke kita yang ada di sini ya untuk formasi maupun nanti sesuai keahlian. Kalau tidak ada di sini yang kita membuka untuk dari luar lah kira-kira begitu. Maka itu Bu, nanti silakan untuk diajukan ya formasi tersebut. Setelah dianalisis kita kegiatan memang berkebutuhan. Siap. Untuk analis kerjasama ini ya, kita butuh sekali gitu. Itu mungkin silakan nanti ditindaklanjuti, ajukan saja sesuai dengan surat permintaan itu. Jadi itu. Siap Bapak, kami akan menindaklanjuti dengan surat resmi mungkin untuk pengajuan formasi ini. Terima kasih Bapak atas arahannya, semoga dimudahkan dan dilancarkan. Ya, pamit Bapak. Ya. Gimana Pak Rudi, Pak Ilham, ada yang bisa dibantu? Iya Ibu punten, ini mau menceritakan saya ada kendala dalam hal penilaian PRK. Kebetulan saya salah mencantumkan nilai realisasi yang harusnya 1026, saya tulis ada titiknya Ibu. Oh iya. Dan ternyata di sistem salah hanya menyatakan bahwa itu hanya bernilai untuk 1 orang karena ada nilai titik. Dan saya mohon Ibu untuk dibantu ini bagaimana pemecahan permasalahan ini. Baik Pak Rudi ya, coba saya cek sebentar. Oh iya, jadi Pak Rudi nilainya hanya 77 ya, karena realisasinya secara kuantitas kurang. Ya, betul. Oh iya, harusnya 1050 orang, di sini targetnya 50 orang, realisasinya 1026 orang. Tapi karena Pak Rudi nulisnya ada titik, jadi terbaca oleh sistemnya. Oke, cuma baik. 1 ya. Nah, iya. Terus kalau Pak Ilham gimana? Iya Bu, izin menyampaikan, melaporkan itu nilai IKI saya 80-an. Waktu saya lihat ternyata nilai IKI-nya itu 70 dari 3 aspek. Saya lihat itu ada 100, 10, dan 100. Waktu saya tanyakan ke atasan, sepertinya ternyata menurut atasan itu salah, kurang nolnya. Oh, salah mengisi ya. Oke. Baik Pak Rudi, Pak Ilham. Kebetulan kan hari ini ya tanggal 15-16 itu kita diberi kesempatan untuk banding. Nah kalau untuk yang Pak Rudi
karena kebetulan dalam Pergub Pengelolaan Kinerja nomor 68 tahun 2023 pegawai diberi kesempatan untuk banding untuk penilaian kinerja, maka Pak Rudi bisa melakukan banding. Siap. Kalau memang karena di dalam Pergub itu dinyatakan untuk banding itu apabila ada kesalahan sistem atau non sistem. Nah, kesalahan sistem itu berarti ada kesalahan atau mal sistem. Kalau untuk non sistem itu karena ada kesalahan apabila kinerja pegawai tidak tervalidasi oleh pejabat penilai kinerja dan pejabat lain yang diberikan kewenangan. Pelaporan kinerja bawahan secara tidak sengaja tertolak dengan memberikan bukti pernyataan oleh pejabat penilai kinerja kepada pejabat yang diberi wewenang. Itu Pak Rudi dan Pak Ilham bisa melakukan banding. Kalau Pak Rudi bisa secara langsung melakukan banding. Kalau Pak Ilham karena di sini ada kesalahannya dianggap oleh non teknis karena ada kesalahan dari tidak tervalidasi secara akurat mungkin ya kinerja Pak Ilham, maka Pak Ilham bisa melakukan banding dengan melampirkan surat pernyataan dari pimpinan yang menyatakan bahwa memang pimpinan ada kekeliruan di dalam memberikan penilaian. Nah, nanti bandingnya hari ini ya tanggal 15 sama 16 Pak. Silahkan dibanding. Nanti mungkin untuk selanjutnya kami juga nanti bisa berkoordinasi kepada BKD untuk informasi-informasi lebih lanjutnya kami akan informasikan. Nah, surat pernyataannya ditujukan kepada BKD ya Pak Ilham ya. Nah, sebagai OPD yang mempunyai kewenangan di dalam pengelolaan kepegawaian. Siap. Itu mungkin Pak Rudi, Pak Ilham, mangga. Terima kasih Bu atas informasinya. Kita langsung mengadakan banding sekarang. Mudah-mudahan banding bisa diterima dan nilai kita sesuai dengan yang kita harapkan. Amin, mudah-mudahan ya, karena kan kita memang sudah bekerja dengan semestinya gitu kan, sesuai tupoksi kita. Ya, mudah-mudahan lancar, mangga. Ibu, terima kasih Ibu. Iya, mangga. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum. Mangga. Pesan Ibu, udah waktunya alhamdulillah Ibu. Mangga. Izin Ibu, saya mau berkonsultasi terkait pengembangan karir di jabatan fungsional. Saya pernah mengikuti uji kom di Inpasing Bu, dan alhamdulillah nyatakan lulus oleh Kementerian Sosial. Tapi karena satu dan lain hal oleh pimpinan saya tidak diajukan untuk bisa dilantik di jabatan fungsional ahli media. Kemarin ini saya sempat mengikuti lagi Bu uji kom penyetaraan. Tapi saya lulus di jabatan pertama akhirnya Bu gitu, dengan dengan pangkat yang saya lumayan sudah 4A, pendidikan saya S2 dan masa kerja saya yang sudah cukup lama Bu. Tapi itu yang harus saya jalani. Di konversi paksa ya Bu, dinyatakan bahwa saya sudah bisa mengikuti peningkatan jenjang Bu ke muda gitu. Saya mohon arahan dan dukungan dari Ibu Bu. Oh iya, baik. Coba lihat faknya. Siap Ibu, mohon mangga ini. Iya, sudah memenuhi ya jenjang ini. Angka kreditnya sudah, pak konversinya sudah ada. Baik Ibu. Nah, untuk terkait yang pengembangan karir Ibu, kebetulan Ibu itu kemarin walaupun golongannya sudah golongan 4A, kemudian pendidikan S2, tetapi Ibu diangkat di pertama karena memang ini kebijakannya seperti itu Ibu. Sekarang ada ketentuan dengan Permenpan 1 tahun 2023 bahwa perpindahan jabatan atau pengangkatan jabatan ke jabatan fungsional itu perpindahannya dari jabatan yang setara. Nah, jabatan setara Ibu kan kemarin dari jabatan pelaksana. Iya, jadi
ya wayahna panginten, jadi dari jabatan pelaksana ke jabatan pertama begitu. Namun demikian Ibu tidak usah berkecil hati karena ada Perka BKN nomor 3 tahun 2023 yang memberikan pengakuan kepada Ibu dalam waktu 1 tahun, karena dalam waktu 1 tahun diberikan angka kredit yang full atau penuh, maka Ibu dipertimbangkan bisa naik ke jenjang lebih tinggi 1 tingkat dalam waktu hanya 1 tahun, Ibu. Bu. Dan Terima kasih. sekarang alhamdulillah konversinya sudah keluar ya, Bu ya. Siap, Bu. Nah, berarti sekarang Ibu tinggal mempersiapkan dokumen-dokumennya untuk mengikuti kegiatan peningkatan atau pengembangan karir dari jabatan pertama ke jabatan muda. Nah, kebetulan untuk periode kedua itu pendaftarannya akan dibuka di bulan Mei, Siap, ya, Ibu, mohon. dan pelaksanaan double assessmentnya mungkin nanti di bulan Juni, karena kebetulan untuk sekarang kita di Provinsi Jawa Barat bahwa untuk pengembangan karir jabatan fungsional yang sudah direkomendasikan PAK-nya tetap melalui BKD 1 pintu, karena itu akan dilakukan double assessment. Nah, double assessment itu nanti dilakukan di BKD, hasil dari double assessment baru nanti direkomendasikan ke pembina lembaga. Jadi 1 pintu sekarang. Siap, Ibu, Nah, mohon banget. untuk persyaratan-persyaratan selain PAK-nya ini sudah memenuhi, juga nanti ada persyaratan administrasi lainnya, seperti bahwa Ibu box talentnya, karena kita sudah berbasis merit system, box talentnya minimal di box 7, kemudian nanti ada pernyataan tidak dalam hukdis, rekomendasi dari pimpinan, nanti kita mengisi di Ejapung seperti Siap, itu, Ibu. ya. Ya. Jadi Ibu Wilujeng Nuhun, Ibu, kantun mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Kami dari tim kepegawaian siap membantu. Hatur nuhun, Ibu, semoga Iya. diberikan bantuan dan dukungan untuk melaksanakan kegiatan dimaksud. Iya, Hatur nuhun, Ibu. sukses, Amin. tetap semangat. Ya, siap, Ibu. Hatur Iya. nuhun. Terima kasih, Ibu. Iya, mangga. Siap, Ibu. Mangga. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, teman-teman PIC kepegawaian di lingkungan unit dan bidang Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yang saya hormati, saya banggakan. Terima kasih atas kehadirannya hari ini, bisa hadir dalam rangka kita koordinasi pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Nah, salah satunya yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah saya tidak akan bosan-bosan terus mengingatkan untuk kita mendorong dan saling mengingatkan kepada seluruh ASN di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat untuk tetap mempunyai dan memegang prinsip netralitas dan integritas tinggi. Bahwa kita di dalam melakukan pelayanan tetap kita harus bersikap adil, objektif dan tidak bias ya. Kemudian kita harus mempunyai pakem yang kuat atau prinsip yang kuat bahwa kita memberikan pelayanan itu betul-betul sesuai dengan ketentuan yang ada dan tidak diskriminatif atau tidak keberpihakan gitu, baik itu dari sikap kita maupun dari pelayanan kita. Jadi kita PIC kepegawaian ini harus saya mengajak untuk teman-teman harus menjadi role model ya untuk teman-teman, karena kepegawaian merupakan pengawas pengendali dalam pada pegawai untuk tetap berkinerja dan memberikan pelayanan untuk mendapatkan haknya. Sehingga saya berharap kita sama-sama bisa menjadi role model, baik itu untuk disiplin, untuk jujur ya di dalam bersikap
berperilaku, memberikan pelayanan, kemudian bertanggung jawab, karena kita harus berani bertanggung jawab apa yang sudah kita lakukan. Dan kita betul-betul melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan kepegawaian ini dengan sepenuh hati gitu, dan sampai tuntas. Kemudian kita juga harus mandiri ya. Jadi kita tidak boleh dapat diintervensi oleh siapapun karena satu hal kepentingan ataupun apa, kita tetap harus mandiri, kita mempunyai sikap, mempunyai prinsip sendiri sesuai dengan ketentuan tentunya. Kemudian kita juga harus kerja keras ya dalam melaksanakan tugas itu, kita harus sampai tuntas. Jadi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita. Jangan sampai ada hak teman-teman kita yang terabaikan atau tertinggal. Jadi kita di sini dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu, pelayanan publik itu, walaupun kita tidak langsung kepada masyarakat, tapi kita kepada lingkungan pegawai kita, tetapi pegawai kita yang melakukan pelayanan kepada masyarakat jangan sampai terabaikan haknya, sehingga motivasi kerjanya nanti akan turun. Kita tidak boleh karena ada perbedaan agama, perbedaan ras atau suku, bahasa dan lain sebagainya, akhirnya kita memberikan pelayanan ada keberpihakan kepada salah satu ras ataupun. Tapi kita adalah sama-sama memberikan pelayanan publik kepada semua pegawai di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat ini dengan adil ya, dan kita tetap harus mengedepankan kepedulian kita gitu kan. Kepedulian kita harus hadir kepada pegawai atau kepada teman-teman kita yang membutuhkan kita, jangan sampai diabaikan. Kemudian kita juga harus berani menyatakan tidak. Nah ini kalau ada hal-hal yang di luar norma. Intinya bahwa kita di dalam melakukan pelayanan ini harus punya integritas tinggi dan netralitas yang jelas. Jadi tidak berpihak ke salah satu ras ataupun golongan, ataupun kita tidak melakukan diskriminasi. Ya. Jadi nilai-nilai integritas yang tadi saya sampaikan seperti jujur, disiplin, bertanggung jawab, mandiri, dan sederhana, kemudian kita juga harus berani, adil gitu kan, dan peduli gitu. Itu adalah yang harus tertanam di dalam nilai-nilai prinsip atau karakter kita. Utama kita adalah sebagai PIC kepegawaian, kita harus menjadi role model. Ya, harus menjadi role model untuk teman-teman kita yang lain. Nah, saya sengaja di sini menyampaikan kepada teman-teman PIC kepegawaian untuk bisa menyampaikan kembali kepada teman-teman atau mendorong kembali dengan kita menjadi role model. Teman-teman kita akan mencontoh kita menyampaikan bahwa nilai-nilai integritas itu menjadi nilai-nilai anti korupsi. Kenapa? Karena dengan kita punya prinsip seperti itu akan mencegah kita melakukan korupsi. Karena sanksinya jelas gitu ya, bahwa apabila kita melakukan indisipliner, baik itu kita memihak maupun kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai norma, maka itu sanksinya berat. Diturunkan jabatannya, kemudian setingkat lebih rendah gitu kan pangkatnya, bahkan sampai kita diberhentikan. Apalagi dengan undang-undang korupsi sekarang, bahwa apabila terbukti ASN melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka apalagi pidana, maka itu sanksinya adalah diberhentikan dengan tidak hormat. Jadi hal ini jangan sampai membuat kita menjadi ASN yang susah. Kita menjadi ASN itu tidak mudah,
Setelah kita menjadi ASN, jadilah kita menjadi ASN yang punya integritas dan netralitas yang jelas. Ya. Integritas tinggi itu akan menjadikan kita ASN yang bermanfaat. Karena sebaik-baiknya orang adalah orang bermanfaat. Gitu Bapak Ibu, saya mengajak dan mendorong teman-teman untuk yuk kita melakukan pelayanan dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan berintegritas tinggi. Gitu. Juga kita melayani dari hati, sepenuh hati, tetapi kita tetap harus berhati-hati, tidak sesuka hati. Itu Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang kita lakukan di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sehari-hari sebagai ASN atau abdi negara, kita mendapatkan keberkahan dan menjadi ladang ibadah buat kita semua, sehingga lillah ya, lelah kita menjadi lillah gitu. Itu saja, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.